Bukan yang lama ya, bukan PPT tahun yang sebelumnya ya? Baru PPT yang baru, Bu. Cuman ada kesalahan dari pembuatan dosen pengampunya, Bu. Oke. Baik, Bu. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai toksisitas organ target darah. Sebelumnya, Lisa izin memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Abraham Naibaho dengan NIM 2110343002. Kemudian ada Aurora Ariesti dengan NIM 2110341010. Kemudian ada Erdinda Arlanti dengan NIM 21103430. Sebutkan NIM-nya, sebutkan aja nama orangnya. Baik, Bu. Kemudian ada Hanifah Tasya Kamila, kemudian ada Haikal Muhammad Janda Harahap, kemudian ada saya sendiri, Lisana Sidikin Alia, dan ada Nabil Fikia, kemudian ada Stefi Nabila Wintasya, dan terakhir ada Suci Fatia Kamila. Baik, untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Stefi. Kepada Stefi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, yang pertama, kelompok kami akan menjelaskan pengertian dari darah. Darah adalah cairan tubuh yang mengangkut senyawa penting seperti nutrisi, oksigen ke dalam sel dan mentransport produk buangan metabolik dari sel. Darah adalah komponen penting dalam tubuh. Darah merupakan campuran cairan dan sel. Dan bahkan terdapat makronutrisi seperti protein dan ion seperti sodium dalam darah. Semua komponen ini memainkan peran penting untuk tubuh. Selain bertindak sebagai pengangkut senyawa penting untuk tubuh dan membuang produk buangan dari sel, darah juga bertindak melindungi tubuh dari invasi virus atau bakteri dan terhadap kerusakan sel. Pada orang dewasa, 1/13 berat badan atau kira-kira 4-5 liternya adalah darah. Yang selanjutnya adalah karakteristik dari darah. Yang pertama ada warna. Darah arteri berwarna merah muda karena banyak mengandung oksigen yang berkaitan dengan hemoglobin dalam sel darah merah. Darah vena berwarna lebih merah gelap atau tua karena kurang oksigen dibandingkan dengan darah arteri. Kemudian ada viskositas. Viskositas darah 3/4 lebih tinggi daripada viskositas air, yaitu sebesar 1048 hingga 1006. Kemudian ada pH. pH darah bersifat alkali dengan pH 7,35 sampai 7,45 atau pada netralnya yaitu 7. Kemudian ada volume. Pada orang dewasa, volume darah sekitar 70 sampai 75 ml per kilogram berat badan atau sekitar 4 sampai 5 liter. Nah, ini oksigen itu berkaitan atau berikatan dengan Hb ini? Berikatan, Bu. Berikatan ya, bukan berkaitan ya. Oke, lanjut. Baiklah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi darah. Nah, fungsi darah yang pertama itu merupakan alat transport makanan yang diserap dari saluran cerna dan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua, alat transport oksigen yang diambil dari paru-paru untuk dibawa ke seluruh tubuh. Ketiga, alat transport bahan buangan dari jaringan ke alat-alat prosesi untuk diteruskan ke empedu dan saluran cerna sebagai ginjal. Selanjutnya, mempertahankan homeostatis dalam tubuh, termasuk di dalamnya adalah mempertahankan suhu tubuh, mengatur keseimbangan distribusi air, dan mempertahankan keseimbangan asam basa, sehingga pH yang dimiliki darah dan cairan tubuh lainnya tetap dalam keadaan yang seharusnya. Selanjutnya, mengandung berbagai bahan pengusir sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari segala penyakit. Selanjutnya itu komposisi darah. Komposisi darah itu terdiri atas dua komponen utama. Yang pertama itu ada plasma darah, dan yang kedua itu ada butir-butir darah atau korpusol. Nah, plasma darah itu lebih dari separuh bagian dari darah merupakan cairan atau plasma, yang sebagian besar mengandung garam-garam terlarut dan protein. Protein utama dalam plasma adalah albumin. Protein lainnya adalah antibodi atau imunoglobulin dan protein pembekuan. Selain itu, plasma juga mengandung hormon, elektrolit,
lemak, gula, mineral, dan vitamin. Yang kedua, butir-butir darah itu tuh yang ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit itu merupakan sel darah merah dikurang dengan red blood cell. Kalau leukosit sel darah putih dikurang dengan red blood cell, trombosit itu butir pembeku platelet. Nah, untuk serum merupakan plasma darah yang dikurangi dengan protein pembukaan darah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arjuna. Baiklah, selanjutnya, darah manusia merupakan sebuah cairan jaringan tubuh. Fungsi utama darah adalah mengangkut oksigen yang diperlukan pada sel-sel di seluruh tubuh. Darah bisa juga menyuplai tubuh dengan nutrisi dan mengangkut zat-zat yang sisa pada metabolisme dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari segala penyakit. Komposisi darah dibagi menjadi dua bagian besar, merupakan yang pertama korpus puskula, diantaranya terdapat eritrosit atau sel darah merah, mempunyai kandungan yang sangat besar 90%. Fungsi eritrosit juga mengandung hemoglobin yang berfungsi mengedarkan oksigen. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hani. Baiklah, komposisi darah selanjutnya yaitu plasma darah. Pada dasarnya, plasma darah merupakan larutan air yang mengandung albumin, bahan pembeku darah, hormon, berbagai jenis protein, dan berbagai jenis garam. Darah manusia berwarna merah terang ketika terikat pada oksigen. Warna merah pada darah disebabkan oleh hemoglobin. Dan ketika oksigen dilepas, maka warna eritrosit akan berwarna lebih gelap dan akan menimbulkan warna kebiru-biruan pada pembuluh darah dan kulit. Dengan adanya perubahan warna darah ini, bisa dimanfaatkan untuk mengukur kejenuhan oksigen pada darah arterial. Toksik mempunyai berbagai efek, yaitu yang pertama inhalasi, iritan pada kulit, mata atau saluran pernapasan atau alergi pada kulit atau saluran pernapasan. Yang kedua sistemik, toksisitas inher dan toksisitas metabolik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal. Berikutnya ialah faktor yang berpengaruh. Ada kemungkinan suatu bahan toksik menghasilkan efek lokal pada titik kontak serta efek jauh selama perjalanan melalui tubuh. Faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan toksisitas diantaranya ialah yang pertama usia, berikutnya kelamin, kelompok etnik, latar belakang genetik, status endokrin, status atopik, gizi, kelelahan, penyakit yang menyertai dan juga pengobatannya, pajanan bersama dengan bahan kimia sinergis atau antagonis termasuk obat dan pemajanan terdahulu terhadap bahan toksik. Berikutnya akan dijelaskan oleh Lisa. Baik, selanjutnya mengenai toksisitas organ target dan penyebabnya. Jadi, toksisitas darah atau kardiovaskular dihasilkan dari zat asing yang masuk ke tubuh, bekerja langsung pada sel-sel yang ada di dalam sirkulasi darah. Kemudian sumsu tulang dan jantung. Contoh toksisitas darah atau kardiovaskular ini adalah hipoksia akibat pengikatan karbon monoksida dari hemoglobin mencegah pengangkutan sel. Kemudian penyebab dari toksisitas pada darah yang pertama pada sel darah merah, zat kimia seperti surfaktan dapat merusak membran eritrosit sehingga dapat menyebabkan kekurangan eritrosit. Kemudian zat karbon monoksida, Hb, nitrit, nitrat, amin aromatis, dan senyawa klorat dapat mengoksidasi besi yang ada pada Hb membentuk methemoglobin. Methemoglobin ini akan menyebabkan Hb tidak dapat mengikat oksigen. Kemudian arsen, metilen blue, naflaten, fenilhidrazin, dan primaquine dapat mengikat membran eritrosit dan dapat mendenaturasi hemoglobin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah. Baterai merupakan zat yang mengganggu proses pembekuan darah, seperti obat anti kanker, mendepresi sumsum tulang belakang, sehingga memengaruhi produk platelet. Warfarin juga mencegah pembentukan fibrin dan asam salisilat, mengurangi agresi trombosit. Yang ketiga adalah darah putih atau leukosit. Tugas utama dari leukosit adalah melakukan fagositosis terhadap pecahan-pecahan sel dan mikroorganisme patogen. Zat seperti benzen dan chloramphenicol dapat menyebabkan proliferasi leukosit yang sehingga mengganggu fungsinya.
Agen toksik penyebab toksik darah ada 5, yaitu logam Pb, logam Fe, cyanida, H2S, dan CO. Pertama, logam berat Pb. Pb atau timbal sering digunakan sebagai bahan pengamas, alat rumah tangga, dan lain-lain. Bentuknya aerosol. Pb juga dapat fermentasi dalam tubuh melalui inhalasi. Jika Pb masuk ke sirkulasi akan jadi oksidatif, merusak membran eritrosit dan menjadi anemia. Kemudian yang kedua, logam Fe ketika Hb akan terjadi oksidasi dari fero menjadi feri. Oksidasi ini akan mengubah Hb menjadi coklat gelap, methemoglobin. Methemoglobin dapat mengikat O2 dan CO2 dengan baik hingga terjadi hipoksia. Kadar normal Hb dalam darah adalah 4%. Meningkat sampai 15% akan timbul gejala kekurangan oksigen, di mana kulit menjadi kebiruan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman Suci. Baik, terima kasih Bram. Selanjutnya adalah cyanida. Cyanida dalam sel akan menghambat kerja enzim sitokrom oksidase sehingga dapat mengakibatkan kadar Hb hemoglobin oksidase sangat tinggi hingga terdapat di pembuluh vena. Maka kulit menjadi tampak merah, terjadi berhentinya sistem pernapasan pusat hingga terjadi kematian. Kemudian hidrogen sulfida atau H2S. Hidrogen sulfida merupakan inhibitor enzim sitokrom oksidase yang menyerupai cyanida. Keracunan H2S rentan terjadi karena semburan gas di daerah pemboran minyak dan gas bumi. Dapat terjadi iritasi pada mata dan paru-paru hingga terjadi edema paru. Kemudian ada karbon monoksida atau CO. Hb yang terikat pada CO disebut dengan karboksihemoglobin. Mekanisme terjadinya didasarkan dengan afinitas CO yang lebih besar terhadap Hb dibandingkan oksigen. Afinitas CO terhadap Hb pada manusia berkisar antara 210 hingga 245. Dengan afinitas CO terhadap Hb yang 200 kali lebih besar daripada oksigen, maka seluruh Hb dapat terikat pada CO dan orang dapat meninggal karena lemas. Untuk selanjutnya akan dikembalikan kepada Lisa sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada Suci. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada tanggapan, saran, dan pertanyaan dari teman-teman? Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Ada yang mau tanya? Kita lanjut dulu ya untuk berikutnya. Baik, terima kasih kepada ya Bu. Ya, jadi di sini kan untuk toksisitas organ target yang darah, kita belajar di sini zat-zat kimia yang disebutkan, yang dijelaskan tadi, mekanismenya berarti dia berikatan dengan Hb ya, sehingga kekurangan oksigen itu jadinya menyebabkan gagal nafas atau kematian tadi ya. Atau ada juga yang merusak, yang memang merusak permukaan eritrosit. Seperti itu. Nanti mungkin aplikasinya lebih lanjut bisa kita kita lihat nanti di slide berikutnya. Silakan yang kelompok 2 lagi ya. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah menambahkan dari presentasi kami. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bu dan teman-teman, Imron dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil dari tugas kami tentang toksisitas organ target.
yang mana next slide. Yang mana orang-orangnya adalah yang anggota kelompok 2, yaitu yang pertama Angger Zakario, yang kedua Felda Widya, kemudian ada saya sendiri Imron, ada Nadila, ada Onesi, Rahmadanti, Rahma Yulia, Safia, dan Sita Isa. Slide. Oke, untuk pendahuluannya, toksisitas tidak mempengaruhi organ secara merata, karena setiap zat toksik memiliki targetnya sendiri, yang mana paling tinggi afinitasnya. Misalnya, suatu zat toksik mempengaruhi enzim X, maka organ yang menjadi sasaran adalah organ memiliki enzim X tersebut pula. Kemudian, untuk menggerakkan efek toksik, agen harus dapat mencapai jaringan rentan, organ, sel, atau kompartemen, seluler sub atau struktur dalam konsentrasi yang cukup pada waktu yang memadai pula. Artinya, suatu paparan atau dosis yang tepat diperlukannya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Pada Rahma dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu neurotoksin. Neurotoksin adalah zat alami atau campuran yang bisa mengganggu dan merusak fungsi sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi. Yang pertama yaitu botulinum toksin, dihasilkan oleh bakteri Clostridium botulinum, masuk melalui makanan yang terkontaminasi. Pada kasus botulisme kecil, lewat luka yang terinfeksi menyebabkan botulisme. Yang kedua yaitu toksin yang dihasilkan dari gigitan atau sengatan binatang. Selanjutnya, jamur atau mitotoksin pada dinding bangunan yang lembab. Selanjutnya, asap pembakaran yang selanjutnya memiliki gangguan metabolisme seperti diabetes atau uremia. Neurotoksin ini dapat melumpuhkan saraf, terjadi ketika neurotoksin memasuki sel saraf sehingga mengganggu pelepasan asetilkolin sehingga saraf tidak dapat merangsang otot untuk berkontraksi. Kecuali saraf dapat meregenerasi akson baru yang tidak memiliki paparan pada neurotoksin. Tetapi gangguan pada sambungan neuromuskular adalah permanen, butuh waktu lama untuk pulih dari botulisme. Zat-zat toksik bagi sistem saraf yang pertama ada metilmerkuri, karbon disulfida, karbon monoksida, sianida, kanamisin, mangan, larut organik seperti keton, aseton, benzen, karbon tetraklorid, karbon disulfid, metanol, tetrakloroetilen, toluen, N-heksan, dan trikloroetilen. Selanjutnya ada pestisida seperti golongan organofosfat, karbanat, organoklorin, piretroid. Yang terakhir ada logam berat. Efek neurobehavioral. Gangguan fungsional saraf akibat zat toksik terjadi bila terdapat bahan yang bersifat neurotoksik seperti pestisida, logam berat, larut organik yang memajan dan masuk ke dalam tubuh dalam jumlah dan waktu tertentu. Faktor internal antara lain umur, genetik, jenis kelamin, pengetahuan, tingkat pendidikan, cedera kepala, status gizi, dan status kesehatan. Faktor perilaku, alkoholik, merokok, konsumsi kafein, penggunaan obat-obatan. Faktor pekerjaan antara lain shift kerja, riwayat pekerjaan, dan stres kerja. Faktor eksternalnya, HIV, kebisingan, radiasi elektromagnetik, getaran, paparan pestisida, logam berat, dan pelarut organik yang diukur pada masa kerja atau lama terpapar, jenis bahan, serta alat pelindung diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio.
Baik, selanjutnya yaitu gejala dan metode pemeriksaan nekrotoksisitas. Gejala untuk toksisitas otak adalah kehilangan memori jangka pendek, kehilangan sirkulasi, ketidakseimbangan, dan gejala mirip flu. Gejala pada sistem perifer seperti mati rasa, kesemutan, kehilangan sensasi, dan gerakan perubahan suasana hati atau mood, atau perasaan kecemasan, depresi, kebingungan, kemarahan, gejala kelelahan ekstrim, kehilangan memori jangka pendek, vertigo, ketidakseimbangan, dan seperti flu dengan kurang konsentrasi. Beberapa langkah yang dikemukakan Bakar dan Spelinen untuk kumpulan pemeriksaan neurologis untuk menentukan gangguan neurologis. Tunjuk pakai kursornya nih ya. Baca aja, jelaskan aja lah, jangan ditunjuk pakai kursor. Beberapa langkah pertama itu pemeriksaan fisik dengan penekanan pada status jantung. Yang kedua, pemeriksaan neurologis termasuk saraf kranial, koordinasi, sensasi, kekuatan, kecepatan, refleks, tendon, EKG, EEG, CT scan dengan kontras, kuantitatif sensory testing, pemeriksaan darah seperti CBC, gambar ginjal atau hati, free T4, B12, dan plot. Selanjutnya itu metode pemeriksaan neurotoksisitas. Pemeriksaan terbaik untuk perifer adalah melalui neurometer dan tes konduksi saraf. Pemeriksaan objektif untuk otak adalah mengukur fungsi sistem saraf. Pemeriksaan seperti the triple camera SPECT brain, the computerized balance, the pupillary variabilitas denyut jantung, dan baterai tes kejiwaan atau battery of psychiatry test, keseimbangan tubuh, diskriminasi warna, dan kinerja visual, dan dua pilihan visual waktu reaksi, pemeriksaan memori, verbal, pemecahan masalah, dan mental coding dan juggling untuk tahap kedua. Selanjutnya yaitu untuk efek zat kimia pada susunan saraf pusat, itu akan dilanjutkan oleh Aisyah. Aisyah, dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah toksisitas pada SSP atau sistem saraf pusat. Efek toksik pada susunan saraf pusat bisa disebut dengan neurotoksisitas. Neurotoksisitas adalah kapasitas agen kimia, biologis, atau agen fisik yang dapat menimbulkan efek merugikan bagi sistem saraf. Beberapa senyawa yang spesifik bagi neuron atau neurotoksikan atau bagi beberapa bagian neuron dapat mengakibatkan cedera atau kematian neuron atau nekrosis, dan neuron yang hilang itu tidak dapat digantikan atau tidak dapat diperbaiki. Slide. Yang sebelumnya yuk. Efek zat kimia pada susunan saraf pusat. Toksisitas pada sistem saraf pusat. Banyaknya fungsi yang hilang akibat kerusakan sistem saraf bergantung pada jumlah neuron yang rusak dan juga di mana lokasi menetap kerusakan tersebut. Kerusakan permanen dapat menyebabkan hilangnya sensasi ataupun kelumpuhan. Zat toksik juga dapat menimbulkan efek seperti disorientasi karena sistem saraf mengendalikan banyak fungsi dalam tubuh, maka hampir dari semua fungsi seperti bicara, penglihatan, ingatan, kekuatan otot, dan koordinasi dapat dihambat oleh neurotoksikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Danti. Sistem saraf pusat. Timbulnya efek toksik pada sistem saraf yang dapat mengganggu fungsi dan keutuhan sistem saraf pusat. Kemungkinan melalui hambatan. Yang pertama ada sintesis protein, kedua propagasi impulsif saraf, yang ketiga aktivitas neurotransmitter, yang keempat pemeliharaan lapisan mielin. Zat toksik dapat merusak sistem saraf pusat. Yang pertama blocking agents, yang kedua depolarizing agents, yang ketiga stimulan, yang keempat depresan, yang kelima antagonis reseptor, yang keenam penghambat asetilkolinesterase, yang ketujuh anoksida, dan kedelapan zat demyelinasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya. Baik, selanjutnya itu referensi jurnal penelitian. Faktor yang berhubungan dengan judul faktor yang berhubungan dengan efek neurobehavioral akibat paparan pestisida pada petani sayuran di Kabupaten Endrekang. Tujuan penelitian ini yaitu menentukan hubungan jenis pestisida dan masa kerja dengan efek neurobehavioral pada petani sayuran akibat paparan pestisida pada petani sayuran di Kabupaten Endrekang. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangan studi cross-seksional.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara total sampling karena semua populasi dijadikan sampel, yaitu sebanyak 37 orang petani yang masuk dalam kelompok tani Sipakainga, Desa Sumilan, Kabupaten Nrekang. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli 2022 dengan instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan mengacu pada kuesioner I18 versi Jerman. Analisa yang dilakukan adalah analisis univariat dan analisis bivariat menggunakan uji chi-square dengan aplikasi yang digunakan yaitu SPSS 25.0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadila. Selanjutnya hasil dari penelitian di atas maka didapatkan yang pertama yaitu analisis univariat bahwa diketahui responden dengan masa kerja lebih dari 10 tahun lebih banyak dengan jumlah 26 responden dan kurang dari 10 tahun sebanyak 11 responden. Selanjutnya dilihat dari penggunaan jenis pestisida paling banyak responden menggunakan pestisida golongan organofosfat yaitu sebanyak 23 responden dan non-organofosfat sebanyak 14 responden. Kemudian responden yang mengalami efek neurobehavioral tidak normal lebih banyak yaitu sebanyak 19 responden dan dengan efek neurobehavioral normal sebanyak 18 responden. Slide. Yang kedua yaitu analisis bivariat. Diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel yaitu masa kerja dan jenis pestisida dengan efek neurobehavioral pada petani sayuran yang masuk dalam kelompok tani Sipakainga Desa Sumilan di Kabupaten Nrekang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ica. Baiklah, selanjutnya pembahasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah petani sayuran yang merasakan efek neurobehavioral dengan kategori tidak normal lebih banyak yaitu 19 orang atau 51,4% dibandingkan dengan kategori yang normal. Pada penelitian ini ditemukan adanya hubungan yang sangat signifikan antara masa kerja dan jenis pestisida dengan efek neurobehavioral pada petani sayuran. Organofosfat adalah salah satu insektisida yang terdiri dari ester asam fosfat atau asam tiofosfat. Pestisida ini merupakan racun pembasmi serangga yang paling toksik secara akut terhadap binatang bertulang belakang seperti ikan, burung, cicak, dan mamalia. Pestisida ini mempunyai efek menghambat penyaluran input saraf dengan cara mengikat enzim asetikolin esterase. Keracunan kronis pestisida golongan organofosfat berpotensi karsinogenik. Pestisida yang termasuk ke dalam golongan organofosfat antara lain ada azinofosmetil, klorifos, dimetonmetil, diklorofos, dimetoat, disulfoton, etion, palation, malation, paration, diazinon, dan klorpirifos. Lalu ada beberapa penelitian sejalan yang bersejalan dengan penelitian ini. Yang pertama yang dilakukan oleh Siregar dan Fadila pada 2022 terkait faktor yang berhubungan dengan gejala neurotoksik akibat paparan pestisida pada petani sayuran di Desa Sugiharjo, Kabupaten Deli Serdang. Menyatakan bahwa ada hubungan antara masa kerja dengan gejala neurotoksik akibat paparan pestisida pada petani. Namun ia menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pestisida dengan gejala neurotoksik. Lalu yang kedua, penelitian sejalan oleh Meirindani tahun 2021 terkait hubungan pajanan pestisida dengan efek neurobehavioral pada petani cabai merah di Kecamatan Beringin menemukan bahwa ada hubungan masa kerja dengan efek neurobehavioral pada petani cabai merah. Lalu ada terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Gusti dan Desnizar pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa ada hubungan jenis pestisida terhadap gejala neurotoksik. Begitu pula dengan penelitian Meirindani tahun 2021 sebelumnya juga menyatakan bahwa terdapat hubungan jenis pestisida terhadap efek neurobehavioral pada petani cabai merah. Selanjutnya akan dibawakan oleh Hanesi.
Baik, untuk hasil dari jurnal penelitian yang telah diteliti, yaitu efek neurobehavioral dapat dialami baik dari petani yang menggunakan pestisida organosfot maupun karena bahan aktif yang terkandung dalam pestisida berbahaya bagi kesehatan tubuh, serta diperparah dengan berbagai faktor internal maupun faktor eksternal pada petani sebagai penyebab terjadinya efek neurobehavioral. Terus, United States Environmental Protection Agency melaporkan bahwa efek neurobehavioral merupakan salah satu dari 10 gangguan kesehatan di tempat kerja. Gangguan sistem saraf ini mudah diidentifikasi melalui gejala-gejala yang dirasakan oleh seseorang yang terpapar oleh pestisida seperti pusing, kelelahan yang berlebihan, susah tidur, dan sulit berkonsentrasi. Selanjutnya. Nah, kesimpulan dan sarannya itu, pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja petani dan penggunaan jenis pestisida dengan efek neurobehavioral pada petani sayuran yang masuk dalam kelompok tani Sipakainga, Desa Sumilan di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Yang kedua, penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional yang dimana penelitian hanya dilakukan suatu waktu, sehingga tidak begitu menjelaskan lebih jauh terkait dengan sebab akibat suatu variabel. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel lainnya, ataupun variabel serupa untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efek neurobehavioral. Baik, akan saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin untuk pemaparan dari materi kelompok 2 mengenai toksisitas organ target sistem saraf cukup sekian. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan kawannya Pak, ada yang mau bertanya. Tadi itu jurnalnya jurnal berbahasa Indonesia ya? Artikelnya. Ya, Bu. Miss. Ada yang ditanyakan enggak oleh teman-temannya nih? Mekanisme organofosfat atau pestisida ini menyebabkan toksisitas atau gangguan neurobehavior, gangguan saraf dan tingkah laku berarti ini ya, neurobehavior ini. Organofosfat itu bagaimana? Ada nggak dijelaskan tadi? Ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin bagi apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, apakah dilanjutkan ke kelompok berikutnya, Bu? Ya, silakan. Oh, ya.
Mungkin untuk jika tidak ada lagi teman-teman yang bertanya, penampilan dari kelompok 2 Imron akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan boleh dilanjutkan untuk kelompok 3. Ya, Ibu tambahkan ya. Mekanisme keracunan organofosfat atau apa namanya yang karbamat tadi ya, yang pestisida itu nanti bisa ada dibaca lebih lanjut. Mekanismenya itu dia merubah, dia menghambat asetilkolin, kan asetilkolin asam asetat itu kan asetilkolin asetiltransferase. Jadi aksinya itu dia sebentar ya. Jadi mekanisme keracunan organofosfat atau karbamat itu dia akan menghambat enzim asetilkolin esterase. Nah, enzim ini yang akan bertanggung jawab untuk memecahkan neurotransmitter asetilkolin menjadi asam asetat. Jadi kalau itu sudah dihambat, tentu dia akan menumpuk ya asetilkolinnya. Sehingga menumpuk asetilkolin di saraf itu akan menyebabkan gangguan aktivitas saraf, sehingga terjadi tadi gejala-gejala penumpukan dari asetilkolin itu tadinya. Seperti itu ya. Jadi ganggunya mekanisme menghambat enzim asetilkolin esterase. Nah, kemudian gambaran keracunan itu kan ada yang, kalau pestisida ada yang akut, ada yang kronis. Nanti bisa dibaca lebih lanjut juga ya. Baik, kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Baik, terima kasih kepada Ibu. Sebelumnya kami izin share screen. Silakan, Sal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan tentang toksisitas organ target sistem endokrin. Selanjutnya, anggota kelompok 3, yang pertama itu ada Adam Fitra, yang kedua ada Amanda Nabila, yang ketiga ada Sylvia Satya, yang keempat ada Zahra Fazia, yang kelima ada Jasmine Ayal Fitri, lalu ada Yufa Pramudia, dan saya sendiri ada Umi Fitrujana, terus ada Hana Syifa Oklava, dan yang terakhir Jan Oktaviani Putri. Next cell. Oke, jadi kami akan membahas tentang definisi sistem endokrin, lalu yang kedua jenis kelenjar sistem endokrin, yang ketiga penyebab penyakit menjadi toksik, yang keempat zat goitrogenik, yang kelima ada penyebab tiroksikosis, yang keenam ada pengganggu endokrin, dan yang ketujuh ada toksikan reproduksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anda. Baik, terima kasih Umi. Definisi dari sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Hormon ini yang membantu mengontrol banyak fungsi penting, termasuk kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Selanjutnya, yaitu jenis kelenjar sistem endokrin yang akan dijelaskan oleh Yufa. Terima kasih Manda. Baik, di sini jenis kelenjar sistem endokrin. Next. Seperti yang dijelaskan Anda tadi, kalau kelenjar endokrin itu akan menghasilkan hormon. Nah, hormonnya apa aja? Pertama, ada kelenjar adrenal. Itu dua kelenjar yang berada di atas ginjal. Fungsinya adalah melepaskan hormon kortisol. Adapun hormon lain adalah androgen, adrenalin, dan norepinefrin itu juga di adrenal. Kemudian ada hipotalamus. Nah, hipotalamus ini
terletak di bagian otak tengah bawah yang memberitahu kelenjar pituitari atau ini hipofisis kapan harus melepaskan hormon. Nah, selanjutnya ovarium. Nah, ini adalah kelenjar gonad atau kelamin pada perempuan, yaitu organ reproduksi wanita yang melepaskan sel telur dan menghasilkan hormon seks, yaitu progesteron dan estrogen. Nah, terus ada juga sel pulau di pankreas. Nah, di pankreas ini kelenjar pankreas. Hormon yang dihasilkan adalah insulin, glukagon, insulin untuk gula darah, glukagon menurunkan, meningkatkan, dan ada juga somatostatin itu untuk penghambat somatostatin. Nah, kemudian ada paratiroid. Nah, paratiroid ini terletak di belakang kelenjar tiroid, yaitu tempat kelenjar kecil di leher yang berperan dalam perkembangan tulang, karena di sini ada hormon namanya parathormon. Nah, kemudian ada kelenjar pineal, kelenjar di dekat pusat otak yang berfungsi untuk mengatur pola tidur. Nah, next slide. Oke, selanjutnya ada kelenjar hipofisis atau slide. Permisi Bu dan teman-teman, suara Fa kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke. Kemudian kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari tadi atau master of gland, yaitu kelenjar yang di dasar otak di belakang sinus. Kelenjar ini mempengaruhi tiroid karena ada ini hormon TSH untuk mengendalikan tiroksin yang ada di tiroid, yang terus mempengaruhi pertumbuhan tulang, siklus menstruasi wanita, dan produksi ASI, dan lain sebagainya, masih banyak. Terus ada testis, ini juga kelenjar gonad ya bagi pria yang menghasilkan sperma dan hormon seks, yaitu androgen dan testosteron. Kemudian ada testosteron aja. Terus ada timus. Nah, ini untuk bikin sistem imun, yaitu kelenjar di bagian dada atas yang membantu pengembangan sistem kekebalan tubuh. Terus di awal kehidupan hormonnya itu adalah hormon timosin, terus ada timosteroid, terus ada tiroid. Nah, ini untuk tiroid adalah kelenjar berbentuk kupu-kupu di bagian leher atau depan paratiroid tadi yang berfungsi mengontrol metabolisme. Nah, dia ada hormon tiroksinnya. Terus ada adrenal yang di atas ginjal, itu fungsinya adalah melepaskan hormon kortisol. Next slide. Kemudian ada hipotalamus, yaitu bagian otak tengah bawah yang tadi, yang memberitahu kelenjar pituitari kapan harus melepaskan hormon. Terus ada ovarium, kelenjar gonad tadi, yang untuk mensekresikan hormon seks. Terus sel pulau di pankreas untuk melepaskan hormon insulin, glukagon, dan somatostatin. Terus ada paratiroid, hormonnya yaitu parathormon yang berada kecil di leher, berperan dalam perkembangan tulang. Terus ada kelenjar pineal yang di dekat pusat otak yang berfungsi untuk mengatur pola tidur. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu ada penyebab penyakit menjadi toksik. Dan next. Adanya agen xenobiotik yang masuk ke dalam tubuh yang akan mengganggu kerja dari sistem endokrin dalam menghasilkan hormon, mengganggu kerja hepar untuk bioaktivasi untuk faktor yang menyebabkan limfoma dan leukemia, dan menyebabkan peningkatan pada alergi, imunitas, fototropik komplement protein, dan mengganggu nervous system. Kemudian agen xenobiotik akan menghasilkan sitokin yang menyebabkan suppression pada sistem imun pada host, proliferasi
proliferasi tidak terkontrol. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian. Baiklah, izin melanjutkan. Selanjutnya yaitu zat goitrogenik. Next slide. Zat goitrogenik adalah zat atau bahan yang dapat menghalangi pengambilan yodium oleh kelenjar gondok atau tiroid, sehingga menghambat pengambilan atau pelepasan hormon dari kelenjar. Next slide. Macam-macam zat goitrogenik diantaranya yaitu tiosinat, sulfonimid, tiurea, tiurasil, isotinat, goitrin, dan perklorat. Next slide. Adapun mekanisme penghambatannya yaitu mekanisme gangguan goitrogenik terhadap fungsi tiroid terjadi pada proses penangkapan iodida oleh sel tiroid dari peredaran darah. Iodida yang seharusnya terikat oleh sel tiroid berkurang karena adanya tiosinat yang merupakan komponen utama pada kelompok goitrogenik. Sedikitnya iodida yang bisa dimanfaatkan untuk proses oksidasi dan organifikasi tiroglobulin mengakibatkan proses sintesis hormon tiroksin terganggu. Hormon tiroid yang beredar di dalam darah terdiri dari tetraiodothironin dan triiosothironin. T3 ini yang lebih aktif di dalam sel. Perubahan T4 menjadi T3 memerlukan enzim deiodinase. Hambatan pada enzim ini akan menurunkan aktivitas hormon. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, mungkin topik selanjutnya ialah penyebab tirotoksikosis. Slide berikutnya. Nah, jadi tirotoksikosis umumnya disebabkan oleh hipertiroidisme. Beberapa kondisi yang menyebabkan hipertiroidisme ini adalah yang pertama itu penyakit Graves. Penyakit Graves merupakan penyebab tirotoksikosis yang paling sering terjadi. Gangguan autoimun pada penyakit Graves menyebabkan kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid terlalu banyak, sehingga akibatnya kadar hormon tiroid dalam tubuh itu meningkat. Kemudian ada tyrotropin secreting pituitary adenoma. Ini adalah tumor di kelenjar pituitari yang melepaskan thyroid stimulating hormone atau TSH, yaitu hormon yang memicu produksi hormon tiroid. Kondisi ini mengakibatkan kelenjar tiroid memproduksi lebih banyak hormon tiroid di dalam tubuh. Kemudian ada nodul tiroid. Nodul atau benjolan dapat terbentuk di kelenjar tiroid dan memengaruhi jumlah hormon tiroid yang diproduksi. Benjolan ini dapat tumbuh tunggal atau toxic nodular adenoma atau lebih dari satu toxic multinodular goiter. Yang keempat ada struma ovari. Struma ovari adalah tumor rahim yang sangat jarang terjadi. Sel tumor pada struma ovari paling banyak terbentuk dari jaringan tiroid. Dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat menyebabkan produksi hormon tiroid secara berlebihan. Kemudian ada yang kelima yaitu obat hormon tiroid dan yodium. Obat tiroid dan yodium ini dibutuhkan bagi penderita hipotiroidisme. Namun, bila dosisnya terlalu berlebihan, penderita hipotiroidisme ini malah dapat terserang tirotoksikosis. Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Selin. Terima kasih kepada Zara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang senyawa pengganggu endokrin. Beberapa senyawa pengganggu endokrin yang pertama itu adalah BPA atau bisphenol A. Terdapat di wadah makanan dan minuman plastik, pelapis produk makanan kaleng, dan kertas truk belanja dari kasir dan dari ATM. Yang kedua ada dioksin. Dioksin adalah senyawa pencemar lingkungan yang dapat mempengaruhi organ reproduksi dan dilepaskan melalui proses penguapan dengan suhu yang sangat tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jasmine. Baiklah, terima kasih Selin. Kemudian senyawa pengganggu endokrin yang selanjutnya ada talat.
Phthalat ini terdapat di wadah makanan dan minuman plastik, mainan anak, pembungkus plastik, serta produk-produk perawatan tubuh yang mencantumkan kandungan fragrance pada kemasannya. Kemudian yang keempat ada timbal. Timbal ini adalah logam yang bersifat toksik terhadap manusia yang berasal dari tindakan mengonsumsi makanan, minuman, atau melalui inhalasi dari udara, debu yang tercemar PB, kontak lewat kulit, kontak lewat mata, dan lewat parenteral. Timbal ini ditemukan dalam produk kosmetik dan kecantikan seperti lipstick, lip gloss, lip liner, eyeshadow, lotion, dan cat kuku. Timbal juga terdapat pada cat rumah dan cat yang digunakan untuk menghiasi elemen dekoratif. Logam timbal ini tidak dibutuhkan oleh tubuh manusia, sehingga bila makanan dan minuman tercemar timbal yang dikonsumsi, maka tubuh akan mengeluarkannya. Timbal ini juga mempengaruhi organ-organ tubuh antara lain sistem endokrin dan gangguan pada otak, sehingga anak mengalami gangguan kecerdasan dan mental. Pada sistem endokrin, timbal akan mengakibatkan gangguan fungsi tiroid dan fungsi adrenal. Kemudian yang kelima ada perfluorinated chemical atau PFCS. PFCS ini merupakan zat kimia yang mengganggu hormon reproduksi dan banyak ditemukan pada peralatan masak anti lengket. Next. Kemudian sianida. Sianida ini merupakan senyawa kimia yang mengandung kelompok cyano-CN dengan atom karbon terikat 3 ke atom nitrogen. Kelompok CN ini dapat ditemukan dalam banyak senyawa. Efek utama dari racun sianida adalah timbulnya hipoksia jaringan yang timbul secara progresif. Gejala dan tanda fisik yang ditemukan sangat tergantung dari dosis sianida. Banyaknya paparan sianida, jenis paparan sianida, dan tipe dari komponen sianida. Sianida dapat menimbulkan banyak gejala pada tubuh, termasuk pada tekanan darah, jantung, sistem endokrin, dan sistem metabolisme. Kemudian ada pestisida. Pestisida digunakan untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama. Berdasarkan struktur kimianya, pestisida digolongkan menjadi golongan organoklorin, organofosfat, karbamat, dan piretroid. Pestisida golongan organoklorin ini merupakan bagian dari endocrine disrupting chemicals atau EDC, yang merupakan suatu substansi kimia halogenated hidrokarbon, diantaranya yaitu polychlorinated biphenyls dan dioksin. Pestisida golongan ini terdapat efek samping pada sistem endokrin terhadap kesehatan. Sistem endokrin merupakan suatu sistem pengaturan yang penting dalam berkoordinasi dengan sistem saraf pusat untuk mengatur pertumbuhan dan metabolisme manusia. Pestisida golongan organoklorin ini dapat mengganggu sintesis, sekresi, penyimpanan, pelepasan, dan pengangkutan hormon dengan berikatan pada reseptor hormon endokrin dan mengganggu fungsi normal sistem endokrin. Ion klor atau Cl pada organoklorin bekerja secara kompetitif terhadap ion iodium, sehingga hormon tiroid tidak dapat terbentuk. Tingginya kadar senyawa organoklorin dalam tubuh menyebabkan kadar TSH menjadi tinggi juga, sehingga muncul gejala seperti peningkatan berat badan, letargi, nyeri kepala, kelelahan, kerontokan rambut, dan iritabilitas. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Umi. Baik, terima kasih kepada Jasmine. Yang ketujuh ada kelas dari toksikan reproduksi. Next. Yang pertama itu ada agen yang mengganggu aktivitas hormon pada reseptor di kelenjar reproduksi. Yang pertama ada clomiphena dan tamoxifen. Yang kedua ada kontrasepsi oral. Yang ketiga ada senoestrogen yang mencakup genistein dan isoflavon lain dalam semanggi, kedelai, alfa, buah-buahan, dan sayuran. Yang keempat ada pestisida yang sudah dijelaskan Ayla tadi. Yang kedua, agen yang mengganggu metabolisme hormon steroid. Yang pertama inhibitor yaitu danazol, ketoconazole,
dan lain-lainnya. Yang kedua ada penginduksi, ada metroxolir, hepatoklor, dan lain-lainnya. Next. Baik, hanya itu yang dapat kami presentasikan. Apakah teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan? Dipersilakan kepada teman-teman. Silakan kelompok yang lain menambahkan. Ini mudah-mudahan belum ngantuk ya, Dede ya. Jam 9:30 biasanya udah ngantuk nih. Gimana, udah ada yang ngantuk ya? Sediakan di sampingnya biar nggak ngantuk, minuman, makanan ya sambil kuliah. Kalau ngunyah itu kan nggak ngantuk. Untuk toksisitas organ target endokrin sistem reproduksi ini mungkin bisa kita baca lebih lanjut juga bagaimana mekanismenya itu bisa menjadi toksisitas di organ target itu ya. Tadi dia beririsan sebenarnya kalau pestisida, sianida, kemudian zat-zat lain yang sering juga ada tadi disebutkan di kosmetik ya seperti timbal, ftalat itu ya. Itu ada berefek ke organ reproduksi sebenarnya ya. Tapi mekanismenya bagaimana, molekuler mekanismenya bagaimana, itu mungkin bisa kita baca lebih lanjut seperti apa. Nah, biasanya kita bisa sering baca ya kalau beli makanan atau beli kotak makanan gitu BPA free katanya gitu ya, atau kosmetik di situ harus dicari yang ftalat free, bebas ftalat, bebas paraben misalnya ya. Nah, karena kan berdasarkan penelitian yang kandungan ftalat itu ya efeknya gangguan ke reproduksi atau organ reproduksi atau hormonal efek sampingnya gitu ya. Jadi sebisanya menghindari kosmetik yang mengandung paraben atau ftalat. Dan tempat plastik atau plastik yang kita gunakan sehari-hari untuk tempat makanan yang bebas BPA gitu ya. Ada itu ya kalau kita beli di keterangannya itu ditulis BPA free. Baik, kita lanjut dulu ya. Terakhir berarti yang aplikasi toksikologi ya. Nanti setelah itu baru slide dari Ibu. Baik, terima kasih atas tanggapannya Ibu. Selanjutnya kami serahkan kepada kelompok yang akan tampil. Baik, terima kasih kepada Umi dan juga terima kasih Ibu yang telah memberikan kesempatan kami kelompok 4 untuk membahas hasil diskusi kami itu mengenai aplikasi toksikologi. Apakah slide-nya sudah kan KBT? Slide-nya belum jalan. Atau memang belum dijalankan?
Baik, sebelumnya mohon maaf Ibu dan teman-teman, sepertinya Dava lagi terkendala sinyal. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Alfon Ahmad Rizano, Muhammad Dava Bintang Oktora, Rahma Yulia Putri, Agnes Putri Bahari, Mutia Rashida, Raisa Madani, Keisha Putri Febiona, Afifah Priyanka, dan Elsa Junita. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, terima kasih YP. Jadi untuk topik yang pertama itu apa itu toksikologi? Toksikologi adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang efek atau dampak toksik dari zat yang merugikan organisme hidup serta sistem biologisnya. Toksikologi adalah cabang ilmu yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti kimia, farmakologi, biokimia, forensik, dan lainnya. Next, ya. Dalam mempelajari toksikologi, kita dapat menerapkan ilmu ini pada beberapa bidang diantaranya, yaitu yang pertama, peran toksikologi analisis. Toksikologi analitik merupakan aplikasi metode kimia analitik untuk deteksi kualitatif dan kuantitatif zat kimia yang dapat menimbulkan efek pada makhluk hidup. Selanjutnya, dalam peran toksikologi forensik, dalam penerapan ilmu toksikologi forensik ini untuk tujuan penegakan hukum. Toksikologi forensik melibatkan toksikologi analitik, sedangkan toksikologi analitik berakar dari aplikasi forensik. Dan yang selanjutnya itu peran toksikologi dalam klinis, yaitu diagnosis dan pengobatan masalah kesehatan akibat zat kimia dan bidang pemantauan obat terapeutik atau therapeutic drug monitoring juga mengandalkan toksikologi analitik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Afifah. Baik, terima kasih Mutia. Saya akan melanjutkan dengan mempelajari toksikologi, kita dapat menerapkan ilmu ini pada beberapa bidang, diantaranya peran toksikologi okupasi. Metode analitik yang digunakan untuk monitor nilai ambang dan kriteria untuk menentukan paparan pekerja pada bahayanya toksik dapat menggunakan alat screening sederhana, non-spesifik, namun ekonomis. Selanjutnya, peran toksikologi regulasi. Toksikologi regulasi adalah pemeriksaan atau metode analisis untuk tujuan yang berujung pada gugatan hukum, serta dapat terjadi pelanggaran regulasi yang berlaku. Next slide. Toksikologi forensik. Toksikologi forensik adalah salah satu dari cabang ilmu forensik. Menurut Severstein, yang dimaksud dengan forensic science adalah the application of science to law. Maka secara ilmu forensic science dapat dimengerti sebagai aplikasi atau pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk penegakan hukum dan peradilan. Baik, untuk selanjutnya dapat Kalau hukum berarti bahasa Inggrisnya LA. Law ya, bukan law, bukan pakai O, pakai A, LAW. Hukum ya. Kalau LOW itu berarti rendah. Bahasa Inggrisnya ya. Baik Bu, selanjutnya yaitu tugas analisis toksikologi forensik klinik dalam melakukan analisis dapat dikelompokkan dalam 3 tahap. Yang pertama itu penyiapan sampel atau sample preparation. Yang kedua yaitu analisis meliputi uji penapisan atau screening test atau dikenal juga dengan general unknown test. Dan juga uji konfirmasi yang meliputi uji identifikasi dan kuantifikasi. Dan yang ketiga itu interpretasi temuan analisis dan penulisan laporan analisis. Next. Sampel-sampel penelitian dari toksikologi forensik bisa didapat dari berbagai sampel. Yang pertama itu dari darah, yang kedua dari urin, yang ketiga air ludah atau saliva, dan yang keempat itu jaringan biologis atau organ tubuh. Next mungkin akan dijelaskan oleh Elsa Junita. Baiklah, selanjutnya 3 kelompok besar pemeriksaan toksikologi forensik. Yang pertama, kematian akibat keracunan.
meliputi kematian mendadak, kematian di penjara, kematian pada kebakaran, dan kematian medis yang disebabkan oleh efek samping obat atau kesalahan penanganan medis. Yang kedua, kecelakaan fatal maupun tidak fatal. Dapat mengancam keselamatan nyawa sendiri ataupun orang lain yang umumnya diakibatkan oleh pengaruh obat-obatan, alkohol, ataupun narkoba. Yang ketiga, penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkoba dan keracunan yang terkait dengan akibat pemakaian obat, makanan, kosmetik, alat kesehatan, dan bahan berbahaya kimia lainnya yang tidak memenuhi standar kesehatan. Next. Terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh toksikolog forensik dalam melakukan analisis. Yang pertama yaitu senyawa yang terlibat, yang kedua besar dosis, yang ketiga efek yang ditimbulkan, yang keempat kapan korban terkapar oleh senyawa tersebut, yang kelima terungkap dari hasil analisis toksikologi dan ilmu pendukung lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh HP. Baik, sebelumnya terima kasih Elsa. Berikutnya itu hasil analisis toksikologi forensik. Uji screening menggunakan teknik imunisasi tes atau EMIT terdeteksi positif golongan opiat dan benzodiazepin. Dari penetapan kadar alkohol di darah dan urin terdapat alkohol 0,1 promil dan 0,1 dan pada uji konfirmasi dengan menggunakan alat GCMS diperoleh hasil yaitu darah sebelum dihidrolisis morfin 0,2 mikrogram per mililiter, kodein 0,02 mikrogram per liter. Itu darah setelah hidrolisis morfin itu 0,665 mikrogram per mililiter, kodein 0,044 mikrogram per mililiter. Yang ketiga itu urin sebelum hidrolisis 6 asetil morfin yaitu 0,06 mikrogram per mililiter, morfin 0,17 mikrogram per mililiter, kodein 0,04 mikrogram per mililiter. Yang keempat itu urin setelah dihidrolisis yaitu morfin 0,8 mikrogram per mililiter, kodein 0,17 mikrogram per mililiter. Golongan benzodiazepin yang terdeteksi di darah adalah diazepam dengan kandungan itu 1,4 mikrogram per mililiter, nordazepam 0,086 mikrogram per mililiter, oxazepam 0,3 mikrogram per mililiter, temazepam 0,46 mikrogram per mililiter. Next slide. Dalam menginterpretasikan hasil temuannya, seorang toksikolog forensik harus mengulas kembali efek toksik dan farmakologi yang ditimbulkan oleh analit, baik efek tunggal dari opiat dan benzodiazepin maupun efek kombinasi yang ditimbulkan pemakaian bersama antara opiat dan benzodiazepin. Mengacu informasi konsentrasi toksik atau lethal concentration dapat diduga penyebab kematian dari korban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Misal analisis toksikologi forensik ditegakkan bertujuan untuk memastikan dugaan kasus kematian karena keracunan atau diracuni. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul pada kasus karena keracunan adalah senyawa racun apa yang terlibat, berapa besar dosis yang digunakan, kapan paparan tersebut terjadi atau kapan racun tersebut mulai kontak dengan korban, dan melalui jalur apa paparan tersebut terjadi. Bisa melalui jalur oral, injeksi, atau inhalasi. Next slide. Dalam praktisnya, analis menggunakan teknik GCMS, LCMS, atau HPLC diode array detector yang memerlukan biaya analisis yang mahal ketimbang KLT spektrofoto-densitometri, sehingga disarankan dalam perencanaan pengadaan atau pemilihan peralatan suatu laboratorium toksikologi seharusnya mempertimbangkan
biaya operasional penanganan sampel. Hal ini pada kenyataannya sering menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan laboratorium toksikologi, karena pada kenyataannya telah diatur dalam KUHP bahwa biaya yang ditimbulkan akibat pemeriksaan atau penyidikan dibebankan pada negara. Namun, pada kenyataannya sampai saat ini negara belum mampu memikul beban tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Raisa. Terima kasih, Kesha. Selanjutnya ada toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan ada karena lingkungan hidup yang bermasalah, karena terdapat bahan racun yang mengakibatkan terjadinya kerusakan ataupun kematian pada organisme dalam satu lingkungan. Prinsip toksikologi lingkungan ada interaksi manusia dengan lingkungan, pertumbuhan populasi dan aktivitas manusia, perubahan rona lingkungan. Interaksi manusia dengan lingkungan ialah reaksi yang akan memberikan timbal balik sehingga limbah dapat meracuni manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas manusia, dengan populasi manusia meningkat, kemampuan lingkungan untuk memperbaiki dirinya menurun. Perubahan rona lingkungan ialah konsekuensi dari interaksi dan peningkatan aktivitas manusia. Dengan meningkatnya populasi manusia, meningkat juga aktivitas manusia. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Agnes. Suaranya belum ada. Dan kerusakan yang berpotensi membahayakan manusia dan makhluk hidup lain. Nah, slide berikutnya, ini hubungan toksikologi lingkungan dengan pencemaran lingkungan. Pada gambar yang telah tertera pada slide itu menggambarkan ada irisan antara aktivitas manusia dan lingkungannya itu menyebabkan bahan atau menghasilkan bahan pencemar yang disebut dengan polutan. Nah, bahan pencemar ini akan sewaktu-waktu dapat menjadi bahan yang berbahaya. Sebelumnya, apakah suara Anda sudah terdengar, Ibu dan teman-teman? Maaf sebelumnya. Baik, Anda akan lanjutkan lagi ya, Ibu dan teman-teman. Di sini terdapat hubungan toksikologi lingkungan dengan pencemaran lingkungan. Nah, pada skema atau ini di luar ya? Iya, Bu. Mana? Aku suaranya berisik di sekitarnya. Sedang di mana? Bukan di rumah ya? Mohon maaf, Bu. Ya, sedang ada lagi di luar, Bu. Kalau begini, jelas suaranya, Bu? Ya, suaranya jelas. Tapi karena suaranya di luar itu berisik, mungkin temannya yang lain aja yang menjelaskan ya. Kayaknya ramai sekali gitu di belakang. Suara-suara yang di belakangnya itu. Mungkin Anda selanjutkan ya, Ibu dan teman-teman. Pada skema yang ada tertera pada slide. Sama yang lain saja melanjutkannya, Agnes. Oh, dilanjutkan sama teman-teman yang lain, Bu? Iya, karena suaranya agak mengganggu nih, karena di belakang Agnes itu berisik dia. Baik, Bu.
Mohon maaf teman-teman, sebelumnya boleh ada yang bantu backup Anes? Baiklah, mungkin bisa Rahma saja yang menjelaskan, Bu dan teman-teman. Jadi selanjutnya itu hubungan toksikologi lingkungan dengan pencemaran lingkungan. Nah, dari aktivitas manusia dan lingkungan itu terdapat bahan pencemar yang disebut dengan polutan. Nah, dari polutan itu menjadi bahan berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya ada proses dan dampaknya, dan bahan beracun juga ada proses dan dampaknya, yang biasa dikenal dengan toksikologi lingkungan. Karena toksikologi merupakan kajian terhadap keberadaan toksik di lingkungan dengan segala mekanismenya, maka tentu hal itu berkait erat dengan pencemaran lingkungan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, harap diaktifkan fitur raise hand-nya, teman-teman. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Di jam 10 kurang 13 menit. Ini Ibu coba buka dari laptop ya. PPT dari Ibu, tambahan dari Ibu. Absensi dan berita acara ini apa maksudnya, Danti? Iya, Bu. Untuk berita acara itu Ibu yang isi, Bu. Gimana? Berita acaranya gimana? Berita acaranya Ibu yang isi, Bu. Nanti kirimnya ke siapa? Tadi yang isi langsung di sini ya? Ini diisi selalu setiap perkuliahan ya, Danti ya? Yang perkuliahan sebelumnya kayaknya Ibu lupa ngisi tuh. Berita acaranya. Iya, Bu. Nanti kirimkan linknya, Bu. Sebentar ini. Nah ya. Bentar ya Ibu, share PPT-nya dulu. Udah kelihatan? Ya. Jadi kita mempelajari mengenai aplikasi toksikologi. Kalau mengenai organ target tadi kayaknya adik-adik udah bisa secara umum sudah mengetahui gitu ya. Bagaimana mekanisme dan organ target apa-apa yang bisa menjadi organ target pada zat toksik. Ini mempelajari aplikasi, tentunya kita mempelajari suatu ilmu diharapkan bisa digunakan gitu ya. Jadi kalau kita belajar toksikologi, apa aplikasinya gitu di dunia kerja nanti. Nanti kita lihat di sini.
Jadi di sini ada toksikologi analitik dan forensik. Tadi sebagian forensik sudah dijelaskan, ya. Nah, toksikologi analitik itu aplikasi metode kimia analitik untuk mendeteksi baik itu secara kualitatif atau kuantitatif zat kimia yang dapat menimbulkan efek pada makhluk hidup. Jadi kalau kuantitatif itu kita menghitung ya, ada angkanya, misalnya kadarnya berapa gitu, 30 gram, 40 gram. Kalau kualitatif berarti hasilnya hanya ada atau tidak ada gitu ya, positif atau negatif, seperti itu. Atau lemah, kuat, sedang, seperti itu ya, kualitatif. Jadi dia tidak berupa angka yang pasti. Secara kualitasnya saja, kualitatif. Nah, ini menimbulkan efek pada makhluk hidup. Secara umum, zat kimia yang akan diukur merupakan xenobiotik yang dapat diubah atau ditransformasi oleh metabolisme organisme. Nah, spesimen yang dianalisis biasanya berupa matriks yang terdiri dari cairan tubuh atau jaringan padat dari organisme. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau di forensik dilihat misalnya urinnya ya, urin atau kadar zat dalam darahnya gitu, itu yang diperiksa. Toksikologi forensik merupakan penerapan ilmu toksikologi untuk tujuan penegakan hukum. Sehingga ini melibatkan toksikologi analitik. Sedangkan toksikologi analitik berakar dari aplikasi forensik. Maka keduanya sering dibahas bersamaan. Gitu. Nah, terus identifikasi zat kimia penyebab cedera atau kematian pada manusia dan kerusakan pada properti. Identifikasi kadar etanol dalam darah atau nafas pada pengendara kendaraan bermotor untuk mencegah berkendara dalam pengaruh zat. Jadi kalau di luar negeri atau negara berkembang, negara maju itu kan kecelakaan karena minum minuman yang beralkohol itu kan tinggi ya angka kecelakaannya. Nah, jadi ada aturannya bahwa orang yang berkendaraan bermotor itu dilarang minum minuman keras gitu. Jadi kalau ketahuan membawa kendaraan bermotor, kemudian kecelakaan dan orang itu dideteksi ada zat etanol dalam urinnya, nah tentu itu akan dikenakan sanksi ya. Dia melanggar aturan. Bahwa melanggar aturan untuk berkendara, bahwa tidak boleh kan dalam keadaan mabuk itu mengendarai. Makanya orang-orang Jepang itu kalau dia mau mabuk dia nggak bawa kendaraan, dia akan pulang atau pergi dengan angkutan umum biasanya. Karena itu mereka biasa ya kalau mau minum-minuman gitu, minum-minum sampai mabuk, nah, mereka tidak bawa kendaraan. Kemudian identifikasi penggunaan substansi terlarang melalui uji urin. Nah, ini zat terlarang misalnya untuk doping gitu ya. Atlet-atlet kan supaya lebih bertenaga atau bersemangat gitu. Nah, jadi ada obat-obat yang dilarang dalam kompetisi pertandingan atlet. Kemudian pendekatan yang dilakukan oleh ahli toksikologi forensik jika jenis dan sifat racun tidak diketahui adalah identifikasi keberadaan zat yang diketahui paling bersifat toksik. Nah, pendekatan ini diajukan oleh Kapuis ini tahun udah lama sekali ya 1873. Ilmuannya. Yakni berdasarkan pada sifat agen toksik itu. Gas, apakah zat volatil yang mudah menguap, agen korosif, kemudian logam, atau anion dan non-logam, zat organik non volatil, atau zat lainnya. Ini dia lihat ini jenis dan sifat racun yang paling bersifat toksik. Nah, di sini kita lihat skema pemisahan racun dari jaringan. Ada dia bersifat organik strong acid, berarti asam kuat organik, kemudian asam lemah, kemudian basa organik, ada komponen netral, ada komponen amfoterik organik. Sini bisa kita lihat jaringannya itu ya, ambil jaringan, kemudian
dipisah-pisahkan ya ke yang asam, ke yang di screening ya pakai alat imunoassay atau GCMS atau LC-RMS. Itu adik-adik udah ada praktikumnya belum ya? Memakai alat-alat ini? Udah Belum, ada? Bu. Belum ya? Ini toksikologi semester tahun berapa? Tahun 3 ya? Tahun 2. Tahun 2. Berarti semester 4 ya? Kemudian sampelnya kan dibuat, diekstraksi, kemudian diekstraksi dimasukkan ke dalam pelarut organik. Nah, kemudian dipisah-pisahkan ini prosedur cara pengambilan skema pemisahan racun dari jaringannya untuk analitiknya. Nah, tadi sudah disinggung juga ya bahwa arsenik putih itu digunakan secara luas untuk tujuan pembunuhan sejak ribuan tahun. Jadi udah terkenal ini ya racun arsenik. Sedikit saja itu sudah toksisitasnya sangat tinggi. Ada baca nggak berita pembunuhan satu keluarga yang membunuh nih yang ngasih racun arsen itu anaknya, anak paling bungsunya. Ada nggak baca beritanya? Jadi bapaknya, ibunya, kakaknya kopi dan teh paginya dikasih racun itu. Ada nggak baca berita tentang itu? Tidak, Bu. Nggak tahu ya. Terus Dede bacanya apa nih? Baca koran atau baca detik atau baca apa nih? Atau Facebook atau Instagram aja bacaannya? Medsosnya. Nggak tahu ya berita itu ya. Kalau orang meninggal sekeluarga di Kalideres itu juga baca nggak? Baca, Bu. Baca ya. Nah, ya, itu kan juga heboh juga itu kan. Karena dia meninggal katanya ada kelaparan, tapi rupanya nggak, dia orang yang katanya sih orang yang cukup berada ya. Jadi dia itu perlu ahli toksikologi forensik untuk menganalisis ini. Apakah benar dia meninggal dalam keadaan kelaparan atau keracunan atau bagaimana itu. Nah, jadi arsen itu diisolasi dan identifikasi racun pertama dari jaringan dan carian tubuh adalah mengenai arsenik. Ya. Kematian akibat gagal hati setelah overdosis acetaminophen atau paracetamol biasanya terjadi setelah 3 atau 4 hari setelah ingessi obatnya. Dosis yang sangat besar ya. Kalau dosisnya kecil tidak akan kerusakan hati. Tapi kalau dia overdosis baru terjadi 3-4 hari setelahnya. Konsentrasi acetaminophen dalam darah pasca kematian dapat menunjukkan kadar terapi. Oleh karena itu, overdosis fatal acetaminophen ditegakkan melalui kasus. Kemudian kita cek juga nih secara histopatologi ada nekrosis lobulus sentral hati. Kemudian kita lihat analisis spesimen serum saat korban dirawat di ruang emergensi jika ada. Nah, kemudian kasus-kasus forensik juga ada kasus penganiayaan anak ya, kasus child abuse, gitu. Kasus ruda paksa. Jadi ada anak-anak yang dianiaya oleh orang tuanya atau orang lain yang menjaga si anak. Misalnya pengasuhnya ya, yang kita baca juga berita ya, pengasuhnya yang menganiaya secara fisik gitu. Atau ini diracuni. Bisa keracunannya bisa berusia masih bayi, balita hingga remaja. Nah, agen yang biasanya digunakan untuk meracuni anak adalah sirup ipecac, garam hijau, laksatif, diuretik, antidepresan, sedatif, hipnotik, dan narkotik. Nah, banyak sekali nih. Nah, untuk yang keracunan anak ini. Kemudian di sini kita lihat ada berita juga nih, ya, ahli forensik Lampu Mirna menghitak akibat zat korosif. Nah, di sini kan bisa kita baca tadi ya, seperti
di yang kopi Mirna ini kan sianida ya, yang digunakan zat toksiknya. Jadi racun sianida itu bereaksi 1 hingga 5 detik gitu, karena dia mungkin cukup banyak ya, 1 sendok itu kan apa itu ya, dosisnya tinggi sekali nih kalau dia masukkan racun sianida. Karena dia berikatan dengan oksigen kan, racun sianida berikatan dengan hemoglobin sehingga menyebabkan oksigen dalam darah tidak bisa diserap terutama otak. Nah, sehingga dia akan di sini korban mengalami simpul sarafnya tidak teratur sehingga sesak nafas hingga kejang. Kemudian di kasus Munir ya, keracunan arsenik juga. Nah, sampai saat ini yang Munir itu sudah ini terdakwa Polikarpus ya. Nah, ini juga ahli toksikologi forensik ini yang mengungkapkan bahwa ada zat toksik arsen yang digunakan untuk meracuni Munir. Nah, selanjutnya kita lihat kalau diagnosis dan pengobatan masalah kesehatan akibat zat kimia dan bidang pemantauan obat terapeutik juga mengandalkan toksikologi analitik. Ya, toksikologi analitis ya, itu perannya. Hasil pemeriksaan analit yang terdapat dalam materi biologis harus diberitahukan segera pada klinisi yang merawat pasien. Ya, deteksi obat dan zat kimia lain yang digunakan untuk tujuan meningkatkan performa atlet, misalnya pada pertandingan atletik juga perlu laporan segera. Jadi biasanya atlet-atlet yang akan bertanding itu dia dicek dulu ya urinnya, cek darahnya, apakah ada yang memakai doping atau zat-zat yang dilarang untuk digunakan. Kalau ketahuan berarti dia didiskualifikasi. Ya. Nah, kemudian kalau keracunan organofosfat tadi juga seperti itu ya, misalnya ada pasien nih, pasien yang datang ke rumah sakit katanya keracunan organofosfat atau keracunan pestisida. Nah, itu ada zat yang akan diukur di dalam darah. Baik keracunan secara akut ataupun secara kronis. Kalau secara kronis tentu dia tidak disengaja ya. Misalnya kalau pasien bunuh obat serangga atau pestisida itu secara akut. Kalau secara kronis, keracunan kronis, levelnya dosisnya sedikit, tapi dalam waktu yang lama gitu. Misalnya pada petani ya, petani yang keracunan pestisida, itu kan nggak disengaja, itu paparan okupasi. Nah ini ada berita 2 pelari maraton Kenya terbukti gunakan doping. Nah nih, Diana Kipchoge winner 2001 Boston Marathon juga disuspend karena doping. Nah, selanjutnya peran toksikologi klinis ini, toksikologi analitik pada situasi klinis berperan serupa seperti pada toksikologi forensik. Sebagai alat bantu diagnosis dan pengobatan insiden keracunan, serta untuk memantau efektivitas regimen terapi. Nah, toksikologi analitik ini membantu mengidentifikasi sifat toksik paparan dan mengukur jumlah zat toksik yang diabsorpsi. Nah, informasi dari toksikologi analitik bersama dengan keadaan klinis pasien membantu klinisi menghubungkan tanda dan gejala dengan efek agen toksik yang muncul, sehingga dapat diambil keputusan klinis apakah terapinya harus segera dan agresif atau hanya pengamatan dan pemberian terapi berdasarkan gejala yang muncul. Ya, nah, jadi ada ahli toksikologi yang akan juga memberikan data-data. Nah, contoh utama pemanfaatan uji toksikologi emergensi adalah determinasi cepat kuantitatif acetaminophen, kemudian salisilat, alkohol, konsentrasi glifosarum pada dugaan overdosis, intoksikasi akibat ingesti alkohol atau glikol yang tidak disengaja atau disengaja, seperti metanol dari pengencer cat, isopropanol dari alkohol gosok, etilen glikol dari antifreeze, tadi ditemui di ruang gawat darurat.
dan di etilen glikol. Setelah digesti metanol atau etilen glikol, pasien sering datang dengan gejala neurologis yang mirip dengan ada asidasi metabolik berat akibat pembentukan aldehid dan metabolik asam. Nah, sehingga penentuan kadar serum zat tersebut akan menunjukkan beratnya intoksikasi dan perlunya terapi dialisis. Nah, kita lihat di sini ada therapeutic drug monitoring. Untuk obat-obat yang memiliki korelasi antara konsentrasi serum dan efek toksik yang punya rentang terapinya sempit gitu. Nah, jadi ini ada perlu monitoring terapi, misalnya anti kanker, anti aritmia, anti konvulsan, ya, bronkodilator, imunosupresan, dan stabilisator. Ini obat-obatnya di sini. Ini yang perlu di monitoring kadar terapinya. Nah, kemudian ada obat digoxin namanya, digoxin itu juga dilakukan monitoring terapi obatnya. Di ini ada jurnal yang menjelaskan mengenai keamanan dan efikasi digoxin ini untuk obat gagal jantung ya dan arteri fibrilasi. Jadi karena terapeutik indeksnya yang sempit, ini perlu treatment yang tepat dan monitoring yang berkelanjutan. Ini etilen glikol metabolisme, gambarnya seperti ini. Keracunan etilen glikol yang dihubungkan ya dengan gagal ginjal akut pada anak itu pada sirup ya katanya ya. Jadi dia itu etilen glikol itu dia tidak berasa, jadi bukan tidak berasa ya. Ya rasanya manis katanya gitu ya. Dia pewarna pelarut obat. Gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak disebabkan oleh keracunan obat sirup mengandung cemaran etilen glikol. Gitu. Jubir Kemenkes Muhammad Sahri mengatakan kesimpulan dapat karena melakukan penelitian mendalam bersama pihak RSCM, IDAI, epidemiologi, dan ahli forensik di bidang toksikologi. Nah, berarti kan itu aplikasinya di bidang toksikologi. Nah, kemudian pada peran toksikologi okupasi atau di tempat kerja gitu ya, metode analitik yang digunakan itu untuk menilai ambang batas atau kriteria untuk menentukan paparan kerja pada bahaya toksik dapat menggunakan screening sederhana, non-spesifik, namun ekonomis. Namun untuk menentukan paparan sesungguhnya, seorang pekerja perlu dilakukan analisis darah, urin, nafas, dan spesimen lain dengan menggunakan metode yang serupa pada toksikologi klinis atau forensik. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan yang berisiko ya, itu biasanya dilakukan check up pada pekerjanya, medical check up ya. Saya kalau yang berisiko itu kan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan zat kimia. Ini bisa kita lihat jalur exposure menjadi penyakit. Nah, apa-apa saja yang mempengaruhinya, faktor yang mempengaruhinya, dan kemungkinan intervensi. Di sini kan ada durasi pajanan, konsentrasi pajanan, exposure ya paparan, frekuensi paparan, bisa akan mengaruhi dosis, kita akan biomonitoring. Kalau biomonitoringnya bagus dan screeningnya program juga bagus, akan menyebabkan pekerja yang sehat. Nah, jadi batas paparan pekerjaan itu salah satu peran ahli toksikologi menggunakan data untuk proses penetapan standar atau penentuan kesulitan standar tersebut. Ada batas paparan tempat kerja untuk bahan kimia, biologi, dan fisik, dan direkomendasikan sebagai pedoman atau diumumkan sebagai standar untuk mempromosikan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, untuk agen kimia dan biologi, batas paparan dinyatakan sebagai tingkat konsentrasi ambien yang dapat diterima, atau istilahnya occupational exposure limit, ya.
atau sebagai konsentrasi racun, metabolitnya, atau penanda spesifik dari efeknya dalam sistem biologis, atau indeks paparan biologis. Kemudian, OEL tadi ya, occupational exposure limit tadi, yang masih bisa ditoleransi, ditetapkan sebagai standar oleh badan mengatur atau sebagai pedoman oleh grup riset atau organisasi profesional. Nah, di Amerika, OSHA-nya atau Occupational Safety Health Administration-nya di bawah Departemen Tenaga Kerjanya mengumumkan secara legal standar yang dapat ditegakkan dikenal sebagai permissible exposure limit. Yang dibolehkan gitu ya, batas paparan yang masih dibolehkan. Standar ini ditentukan dan didukung oleh bukti ilmiah terbaik yang tersedia dan memastikan sejauh mungkin bahwa tidak ada karyawan yang akan menderita gangguan kesehatan atau kapasitas fungsional dengan paparan rutin selama masa kerjanya. Jadi waktu yang aman itu dikatakannya bahwa 8 jam sehari ya. Paparan udara rata-rata karyawan dalam shift kerja 8 jam dari 40 jam per minggu yang tidak boleh dilampaui. Jadi berarti ini kerjanya kalau 8 jam per hari itu Senin sampai Jumat aja berarti ya 5 hari kali 8 40. Itu per minggunya 40 jam. Nah, tapi National Institute of Occupational Safety and Health di bawah CDC dan Prevention menerbitkan batas paparan yang direkomendasikan atau REL ya, Recommended Exposure Limit. Ini lebih sering diperbaharui dan umumnya lebih ketat daripada PEL. Nah, tentu seperti ini lebih baik ya karena selalu update. Jadi sebagian negara maju sudah memiliki lembaga inspektorat pemerintah yang sama dengan OSHA bertanggung jawab untuk menetapkan dan menegakkan OAL ini. Di beberapa negara sistem asuransi juga memainkan peran penting. Ya, jadi kalau ada dia memang terkait dengan pekerjaannya, tentu itu akan ditanggung oleh asuransi. Atau ini juga ada pelaporan ke asuransinya. Nah, kalau di kita itu ada aturannya Permenaker nomor 5 tahun 2018 itu. Pedoman mengenai nilai ambang batas, faktor fisika, kimia, faktor biologi, ergonomi, psikologi, kemudian persyaratan kebersihan dan sanitasi. Termasuk di situ kualitas udara dalam ruangan untuk terwujudnya tempat kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Nah, jadi ada itu di Permenaker ini. Coba nanti adik-adik baca lebih lanjut. Ya. Hasil pengukuran faktor kimia terhadap pajanan harus dibandingkan dengan nilai ambang batas yang dilakukan paling singkat selama 6 jam. Kemudian pajanan singkat diperkenankan yang harus dilakukan paling singkat selama 15 menit sebanyak 4 kali dalam durasi 8 jam kerja. Kemudian kadar tertinggi diperkenankan yang harus dilakukan menggunakan alat pembacaan langsung untuk memastikan tidak terlampaui. Kemudian sementara pengukuran faktor kimia terhadap pekerja terpajan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan khusus pada spesimen tubuh pekerja dan dibandingkan dengan indeks pajanan biologi. Nah, indeks pajanan biologi atau IPB ini kadar konsentrasi bahan kimia yang didapatkan dalam spesimen tubuh digunakan untuk menentukan tingkat pajanan terhadap pekerja sehat yang terpajan bahan kimia. Nah, ini juga tercantum ya dalam Permenaker 5 tahun 2018/3. Ini bisa kita lihat di tabel ini contoh dari penyakit yang disebabkan oleh kerja ya, penyakit akibat kerja dan racun yang menyebabkannya. Misalnya kalau di penyakitnya di saluran pernafasan atau di paru-paru, nama penyakitnya acute pulmonary edema, bronchiolitis obliteran. Nah, ini bisa disebabkan oleh nitrogen oksida, fosgen, diasetil. Nah, alergi rinitis alergi bisa disebabkan oleh polen atau bunga spor. Asma juga bisa disebabkan oleh toluen, animal urine protein, itu bisa juga asma ya. Nah, ini misalnya kanker bladder ya, kanker kandung kemih disebabkan oleh benzidin 2-natrilamin gitu. Asbestosis, gastrointestinal cancer bisa juga disebabkan oleh asbestos.
yang banyak lagi nih bisa dibaca lebih lanjut di buku apa itu? Buku toksikologi. Kaserol itu apa ya? Namanya kaserol itu ya. Nah, ada 5 sumber data yang mungkin tersedia untuk menginformasikan proses penilaian risiko pekerjaan. Pertama, bisa kita lakukan tes in vitro, studi toksikologi pada hewan coba, kemudian studi pada manusia, laporan fase atau studi epidemiologi. Nah, di sini pengujian toksikologi hewan untuk menentukan titik paparan yang dapat diterima. Jadi dalam melakukan studi untuk evaluasi keamanan, ahli toksikologi itu harus paham sifat fitokimia bahan kimia, kemudian sifat fisikokimia ya, sifat fisikokimianya harus paham itu. Kemudian potensi pembentukan turunan toksik saat bahan kimia terkena panas. Jadi kan bahan kimia ini kan dia bisa berubah ya menjadi bahan yang lebih toksik karena terkena panas atau perubahan pH atau sinar UV. Kemudian kondisi penggunaan dan rute pemaparan. Apakah rutenya lewat kulit, lewat digestif gitu ya, atau pernapasan. Itu ahli toksikologi harus tahu. Jenis paparannya apakah kontinu, terus-menerus, terputus-putus, intermiten, atau kadang cuma sekali atau 2 kali gitu, insidental. Kemudian tingkat paparan juga. Nah, 2 aplikasi penting dari investasi toksikologi kerja adalah pemantauan lingkungan dan pemantauan biologis. Nah, ini elemen penting dari studi toksikologi dengan dosis mulai rute inhalasi dan dermal. Selanjutnya, ini apa nih? Ini peran toksikologi regulasi. Ini slide terakhir kali ya. Jadi untuk tujuan regulasi itu ada berbagai matriks seperti makanan, air, udara harus diperiksa untuk mendeteksi analit dalam jumlah yang sangat kecil. Seringkali memerlukan metodologi yang canggih dengan sensitivitas yang ekstrim, ya misalnya untuk mendeteksi zat kimia yang kadarnya memang rendah gitu, jadi memang perlu metodologi yang canggih. Pada pemeriksaan ini digunakan teknik toksikologi analitik dan dapat terkait toksikologi forensik karena trauma atau penyakit okupasi pada seorang pekerja dapat berujung pada gugatan hukum, serta dapat terjadi pelanggaran regulasi yang berlaku. Jadi ada ya aturannya bahwa kalau memang dia terpaparnya melebihi ambang batas, nah mungkin bisa kalau memberikan dampak pada kesehatan seorang pekerja itu mungkin bisa melakukan tuntutan atau gugatan hukum. Oke, itu terakhir ya slide Ibu. Mudah-mudahan adik-adik mengerti ya walaupun sambil menahan ngantuk ini mungkin ya. Udah jam 10 lewat juga. Gimana nih? Ada yang mau berkomentar? Dava, Bintang. Yang on kameranya Dava, Jasmine, supaya gini. Rahmadanti, Sabrina. Besok nggak ada ujian ya, Danti? Enggak, Bu. Besok nggak ada ujian. Oke lah, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita selesaikan ya, kita sudahi aja kuliahnya kalau gitu ya. Mohon maaf dari Ibu kalau ada salah atau kekurangannya. Terundur-undur jadinya kuliahnya. Mudah-mudahan ujiannya nanti bisa bisa lancar, sukses menjawab jawabannya ujiannya. Ya. Oke, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Live ya. Wih, aktif Haikal nih.
Bo. Sini tadi ini banjir ini. Lo. Bo. Di mana? Bo. Kayaknya di bawah sini. Oh, bener. Hah? Mana dong? Ngapainnya? Sip. Men. Disautin lagi. Siti. Widian Siti. Apa tuh? Kata itu Syah, kata Fadral, Kak Siti itu nggak boleh panggil Siti bang. Kok gitu tuh Siti? Nggak ada. Parah Kak Siti ini, parah. Ini parah nih Kak Siti nih. Panggilanku Kak Siti. Sama kayak Tommy. Canda. Siti dah. Goblok. Kalau nggak suka bahasa Minangnya apa? Nggak suka. Nggak Nio. Nggak suka. Keluar. Rahma. Oh, Rahma.